dari putus kontrak, jadi itu juga ada merupakan diskriminasi untuk kontrak manapun. So you will have to report to the Equal Opportunities Commission within 12 months after the termination. Kita lapor karena ada batas waktunya ya, kalau di OSI 12 bulan. Nanti kalau high court-nya baru 24 bulan. Aman. Lama mana lama masih lupa. So let's talk about sick leave. Ini cuti sakit ya, kita bicara tentang cuti sakit. You guys are entitled to sick leave pay under these 3 conditions are satisfied. So first, you have to accumulate enough paid sick leave days. And second, you have to have a medical certificate from a medical practitioner showing the sick leave period. And third, the sick leave period is not less than 4 days. Kadang-kadang teman-teman suka lupa, padahal ini penting. Jadi ketika kita sakit, kita bisa mendapat bayaran, itu harus memenuhi persyaratan 3. Harus ada surat dari dokter yang menyatakan sakit, tapi dokternya yang terdaftar di Hong Kong. Lalu ada kita sudah mengumpulkan hari cuti sakit yang dibayar. Yang ketiga adalah cuti sakitnya itu harus paling sedikit 4 hari berturut-turut. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita ke dokter, kita cuma dikasih 2 hari, jadi jika boleh potong. Jadi ya, itu persyaratannya. Dokter ya Kak? Tapi kayaknya majikan dulu terlalu baik. Ya, Karena saya sakit selama berbulan-bulan kadang ya puji Tuhan. Dibayar Soalnya memang kadang-kadang begitu, kadang-kadang kecuali majikan yang boleh. Nah, sekarang seperti itu, apakah tergantung dokter? Kalau menurut saya pribadi sih kadang-kadang diskriminasinya juga. Iya. Nah, tapi kadang-kadang teman-teman sendiri juga yang nggak berani ngomong. Seberapa banyak dari kalian? Oke, di sini udah pada ke dokter belum? Saya Oke, udah. satu Dan minggu 2 kali Ya, siapa yang selain kamu? Saya tahu kamu langganannya. Siapa selain kamu siapa? Nah, Ana, kamu kalau ke dokter pernah minta surat cuti sakit? Iya, karena Pernah minta enggak? Oke, siapa lagi yang pernah ke dokter? Enggak pernah? Cuma satu. Satu gigi ya enggak? Ya itu, ya karena apa COVID itu Kak, masuk kan? Ya. Tapi pernah, oke, enggak ada. Jadi kami enggak pernah ke dokter. Iya. Nah, jadi sebenarnya tuh karena kalian sendiri nggak minta surat cuti sakit, banyak yang tidak, because they doesn't really know that they can request for sakit. banyak ya yang ke dokter cuma dikasih obat tanpa surat Because the doctor basically that they also ya, oke. Ya jadi persyaratannya itu ya, oke. So how about if you guys are only granted for 3 days sick leave? Can you guys don't get paid, right? But Jadi you kalau guys misalnya get dikasih rest. cuti tahunan 3 hari, kalian bisa dapat bayaran tidak? Kalau cuti tahunannya cuma, jadi nggak dapat kan? Tapi boleh libur enggak? Boleh, saya sakit nih, cuti sakit saya ini 3 hari, jadi boleh istirahat enggak? Boleh. Boleh, cuma nggak dapat bayaran, gitu loh. Oke. So even if the 3 conditions are satisfied, but then there are some situations where you cannot get sick leave allowance if it is because of your serious and willful misconduct causing the injury. Jadi ada keadaan walaupun kita dapat surat cuti sakit, ada keadaan di mana kita tidak dapat bayaran kalau seandainya kecelakaan itu disebabkan oleh kita sendiri. So how about Jadi sengaja. if you guys, the injury is a work injury, whether you will get sick leave paid or work injury paid, Atau ketika seorang pekerja mendapatkan kecelakaan kerja. or whether you can get both. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita melaporkan kita kecelakaan kerja, lalu kita ada surat cuti sakit, kita cuma bisa dapat salah satu saja. Ya, either one. Yes, either one. So which one? Ya, jadi bagaimana kalau kecelakaan kerja berarti dapatkan kecelakaan kerja. Ya, injury at work juga ada injury at work. Yes. Okay. So here calculation Ini for perhitungannya ya. Jadi cuma 45 dari gaji. Oke. so it is calculated Anda bisa baca sendiri. per day. So if you can see, I will talk about it in June, but I will talk about it in general. So this one shows that how much per day your sick leave pay is. Jadi itu dari petani ya, 45 dari gaji. Oke. And these I will leave it to you, but today role play we don't have calculation. So
can you rest assured about that? Yeah, so we'll quickly talk about work injury. Ini tentang kecelakaan kerja ya. So work injury means an injury or occupational disease suffered during or because of work. Jadi kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang kita derita ketika melakukan pekerjaan di rumah majikan loh ya, dan juga penyakit yang diderita karena pekerjaan yang kita lakukan. So it must not be caused by your willful negligence, for example, or intentional conduct, for example, suicide, or that you have drank a lot of alcohol, which leads to this injury. Ya, tadi kalau kecelakaan yang disebabkan karena kesalahan diri kita sendiri, misalnya jadi itu tidak termasuk contoh misalnya bunuh diri atau minum makan obatan berat atau minum obat-obatan, ya itu tidak termasuk. Kalau misalnya gara-gara itu akhirnya kita mendapatkan kecelakaan tidak termasuk. Ya. So what is the amount you guys can get? This I will leave it to you. Jadi ada perhitungannya tertentu, ya. So how can you claim work injury compensation? Your employer should actually file a notification of an accident to the Employees Compensation Division in the Labor Department. But if your employer does not file it, you guys can also file it. Jadi ketika seorang pekerja mendapatkan kecelakaan kerja, adalah kewajiban majikan untuk melapor ke labor. Itu kewajibannya. Kalau majikan tidak melaporkan, maka kita yang harus laporkan. So it depends on whether your employer admits liability. If they admit liability, then you guys can settle outside the court. But if don't, then the Labor Department will actually invite you for medical clearance. Biasanya itu menjadi masalah kalau seandainya kita mendapatkan kecelakaan kerja, tapi kemudian majikan menyangkal. Maka itu sangat penting. Ketika kita mendapatkan kecelakaan kerja, ya harus langsung kasih tahu majikan supaya ada buktinya. Apakah korban tertulis atau mana ini? Karena kebanyakan seringkali masalah muncul itu karena dia bilang, kamu nggak pernah kasih tahu saya kok segala macam. So when your sick leave is ended, you will be interviewed by a medical assessment board. Kalau seandainya majikan yang ngaku nggak ada masalah, tapi kalau dia menyangka, berarti kita melapor ke labor dan kemudian setelah sick leave kita selesai, labor baru akan memeriksa kita, interview kita lagi segala macam. Then the Labor Department will issue a certificate of assessment. Remember we talked about this. You stop. Oh, I thought I do the Bible. Dan labor kemudian akan memberikan surat ya yang mengatakan berapa persentase kerugiannya. So only once this certificate of assessment is issued can the employer terminate you. Remember we talked about that. Ya, dan kalau seandainya labor sudah memberikan surat itu, baru majikan boleh memutuskan kontrak. Jadi sebelum surat yang mengatakan berapa hasil yang harus diberikan pada kita setelah melihat kedudukannya kita, majikan tidak boleh memutuskan kontrak. So now let's talk about maternity leave. Ini cuti hamil ya. So you guys can get maternity leave if you are under a continuous contract. And it can start between 2 to 4 weeks before you at the date of giving birth. Jadi seseorang ketika pekerja hamil, dia itu bisa memberikan pemberitahuan kepada majikan kapan dia mau mengambil cuti hamilnya. Ya, jadi bisa 2 minggu atau 4 minggu sebelum masa hari dia diperkirakan akan melahirkan. The maternity leave ends after 14 weeks. Jadi tahu nggak sekarang cuti hamil, cuti melahirkan itu berapa hari? 14 minggu, ya. So you guys also get maternity leave pay. Jadi kalau seandainya kita pekerja itu berhak mendapatkan cuti melahirkan, dia bisa dapat bayaran. If you have worked at least 14 weeks before the start of maternity leave and you have served a notice of pregnancy. Tapi ada persyaratannya, sudah bekerja 40 minggu dari dihitung baru dari tanggal dia melahirkan dan sudah memberikan surat untuk mengatakan dia hamil dan kapan tanggal melahirkan. Jadi nggak bisa datang ke Hongkong kerucuk-kerucuk 3 bulan, ya. Ada nggak yang datang 3 bulan hamil? Ada dong. Ya. Kalau gituan kan berarti kalau kita hitung balik tidak sampai 40 minggu, dia nggak dapat cuti melahirkan. So basically I just said that so if you come to Hong Kong and you're already pregnant 3 months, you're not entitled. So I must be because there is some they are coming already. 3 months, 4 months, yeah.
you are entitled to other maternity rights. Ya, jadi selain dari apa cuti melahirkan, kira-kira apa lagi yang bisa kita dapat kalau kita hamil? Jadi apa saja? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. You are entitled to some of the maternity right actually. For example, medical checkup. Jadi tetap bisa memeriksakan kehamilan. Nah, yang bayar siapa uangnya? But Sendiri. Ya. So I said, who pay the fees? He said insurance. Hamil kan bukan sakit, jadi tidak termasuk. Karena melahirkan baru sakit. Oke, dan so, but then if you're going to a pregnancy checkup, you have to have a certificate of attendance from a registered medical practitioner. dan kalau misalnya memeriksakan kehamilan, kita bisa dianggap bahwa hari itu cuti sakit tetap dapat bayaran.